Kita semua kan tahu ya, kalau listrik itu urusannya PLN, terus bensin itu Pertamina. Mereka ini raksasa yang memonopoli energi di Indonesia. Tapi, anehnya, kok sering banget kita dengar di berita kalau mereka katanya rugi, punya utang segunung. Nah, ini kan jadi paradoks. Gimana ceritanya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana mungkin sebuah perusahaan yang jadi satu-satunya sumber listrik dan BBM buat ratusan juta orang bisa kelihatan kayak lagi berdarah-darah keuangannya? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah apa sih yang sebetulnya terjadi di balik angka-angka yang sering kita lihat itu. Jadi ada dua sisi mata uang di sini. Di satu sisi, persepsi publik yang terbentuk dari berita itu, ya isinya soal utang, rugi, dan katanya nggak efisien. Tapi di sisi lain, ada realita yang beda. Pendapatan mereka itu triliunan rupiah. Dan yang paling penting, mereka punya tugas yang lebih besar dari sekedar cari untung, yaitu sebagai pelayan publik. Nah, ini dia nih yang bikin ceritanya jadi rumit. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat angka-angka yang paling sering muncul di permukaan. Lalu kita akan masuk bagian paling penting. Peran pemerintah itu apa sih sebenarnya? Habis itu, kita intip sedikit isi laporan keuangannya. Dan terakhir, kita coba simpulkan bareng-bareng. Jadi, mereka ini sebenarnya sehat atau enggak sih? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kita lihat dulu angka-angka yang biasanya jadi headline berita. Apa sih cerita yang coba disampaikan oleh angka-angka ini? Coba deh lihat grafik laba PLN ini. Bener-bener kayak roller coaster kan? Di tahun 2020 mereka rugi sampai 12 triliun lebih. 3 tahun kemudian di 2023 labanya meroket jadi 22 triliun. Terus turun lagi. Lompatannya ini drastis banget. Sebenarnya ada apa sih? Tapi di balik cerita laba yang naik turun itu ada angka yang ini nih. 711 triliun rupiah. Ini adalah total utang PLN. Dan yang bikin kaget, angka ini naik lebih dari 56 triliun cuma dalam waktu 1 tahun. Wow. Biar lebih kebayang gedenya angka tadi, ada yang ngitung begini. Setiap hari, utang PLN itu nambah sekitar 156,7 miliar rupiah. Setiap hari loh, bukan setiap bulan atau tahun. Ini skala yang benar-benar masif. Oke, sekarang kita geser ke Pertamina. Ceritanya mirip-mirip nih. Laba mereka juga fluktuatif, naik turun. Ada puncak yang lumayan tinggi di tahun 2023, sebelum akhirnya turun lagi di tahun 2024. Kelihatannya polanya sama ya. Nah, ini yang paling bikin bingung. Di tahun 2023 itu, pendapatan Pertamina justru turun hampir 11%. Tapi anehnya, laba bersihnya malah naik 17%. Gimana ceritanya pendapatan turun tapi untungnya malah lebih gede? Ini kuncinya, dan ini yang akan membawa kita ke bagian paling penting dari semua ini. Jawabannya ada di sini. Kita harus paham kalau PLN dan Pertamina itu bukan cuma sekedar perusahaan yang cari untung. Mereka itu pada dasarnya adalah alat atau instrumen kebijakan pemerintah. Jadi begini poin utamanya, harga listrik atau bensin yang kita bayar setiap hari itu bukan ditentukan sepenuhnya oleh PLN atau Pertamina, bukan. Yang menentukan harga jualnya adalah pemerintah. Tujuannya apa? Supaya harganya tetap terjangkau buat kita semua. Nah, untuk menutupi selisih antara biaya produksi dan harga jual yang murah itu, pemerintah punya dua cara. Cara pertama adalah subsidi. Ini adalah bantuan langsung yang dibayarkan pemerintah khusus untuk kelompok pelanggan tertentu, misalnya pelanggan listrik daya rendah atau pembeli jenis BBM tertentu. Cara kedua, dan ini yang nilainya seringkali jauh lebih besar, adalah kompensasi. Bedanya apa sama subsidi? Kalau kompensasi, ini untuk menutupi kerugian karena pemerintah meminta harga tidak naik untuk semua pelanggan, termasuk kita-kita yang sebenarnya nggak dapat subsidi. Jadi cakupannya lebih luas. Biar gampang, kita bayangin ada tukang roti. Pemerintah datang dan bilang, kamu harus jual roti seharga 5.000 ya. Padahal, modal si tukang roti buat bikin satu roti itu 8.000. Artinya apa? Setiap satu roti yang laku, dia nombok 3.000 kan? Nah, uang nombok inilah yang nanti akan dibayar oleh pemerintah. Itulah yang namanya subsidi dan kompensasi. Dan inilah persis apa yang terjadi pada PLN dan Pertamina. Tapi, ada masalahnya. Pembayaran kompensasi dari pemerintah ini seringkali telat. Akibatnya apa? PLN dan Pertamina jadi harus pinjam uang ke bank alias berutang buat nutupin biaya operasional sehari-hari. Nah, karena masalah ini, sekarang pemerintah coba mengubah skema pembayarannya biar lebih cepat, supaya utang mereka nggak makin bengkak. Oke, sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan lihat gimana sih peran pemerintah ini bikin laporan keuangan jadi punya cerita-cerita yang unik dan seringkali disalahpahami. Ingat kan, tadi PLN rugi besar di tahun 2020? Ternyata, usut punya usut, sebagian besar kerugian itu bukan karena mereka gagal jualan listrik.
Sama sekali bukan. Itu adalah apa yang disebut rugi di atas kertas. Maksudnya gimana? Jadi gini, PLN punya banyak utang dalam dolar. Nah, karena aturan akuntansi, setiap laporan keuangan dibuat, utang dolar itu harus dihitung ulang ke rupiah. Kalau nilai rupiah lagi melemah, selisihnya itu harus dicatat sebagai kerugian meskipun utangnya belum jatuh tempo dan belum dibayar. Jadi uangnya belum benar-benar hilang. Kalau faktor kurs ini kita singkirkan, bisnis jualan listrik mereka sebenarnya untung loh tahun itu. Terus gimana dengan paradoks Pertamina di 2023 tadi? Kenapa pendapatan turun tapi laba naik? Nah, ternyata ada 3 jawaban utama. Pertama, mereka berhasil melakukan efisiensi besar-besaran. Kedua, pembayaran kompensasi dari pemerintah akhirnya cair tepat waktu. Dan ketiga, ada kontribusi positif dari sinergi antar anak-anak perusahaannya. Nah, dari semua penjelasan ini, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Jadi, sebetulnya PLN dan Pertamina ini perusahaan yang sehat secara finansial atau tidak? Kalau kita pakai salah satu alat ukur kesehatan finansial yang standar, namanya Altman Z-Score, hasilnya menarik. PLN itu secara konsisten ada di zona aman. Sementara Pertamina ada di zona abu-abu, yang artinya risikonya sedikit lebih tinggi. Mungkin karena bisnisnya yang lebih terpengaruh harga minyak dunia yang naik turun. Jadi, ini dia kesimpulannya. Bertanya untung atau rugi ke PLN dan Pertamina itu sebetulnya kurang tepat. Kesehatan keuangan mereka itu bukan cerminan murni dari kinerja bisnis mereka, tapi lebih merupakan cerminan dari hubungan finansial yang super rumit antara mereka sebagai perusahaan dan negara sebagai pemberi tugas. Jadi pertanyaan yang sesungguhnya itu bukan lagi soal untung atau rugi, pertanyaan yang jauh lebih penting untuk kita pikirkan bersama demi masa depan energi Indonesia adalah, apakah model seperti ini, di mana BUMN ditugaskan melayani publik, bahkan sampai harus nombok dulu lalu dibayar kembali oleh negara, apakah model ini berkelanjutan untuk jangka panjang? Nah, itu dia pemikiran yang saya tinggalkan untuk Anda.